Oh, sore Selamat semuanya. siang. Ya, hai Wah, semua. sudah hadir Mas Vilo di sini. Mas, apa kabar? Kabar baik, thank you. Sehat sekali, Mas Vilo. Mas Vilo, Yes, sebelum kita langsung memasuki sesi Mas Vilo, aku mau mengajak untuk sahabat UKM foto bersama dulu, boleh ya Mas ya? boleh, Kita boleh. coba semua sahabat UKM dinyalakan kameranya, kita foto bareng-bareng bersama dengan Mas Vilo. Dan ingat bahwa konten ini akan disebarluaskan melalui sosial medianya @ifortepreneur. Kalau begitu, dalam hitungan ketiga teman-teman, kita akan berfoto bersama. Teman-teman Ifortepreneur siap? Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, dan tiga. Oke, terima kasih. Sahabat UKM, tapi sebelum memasuki sesinya Mas Vilo, ada beberapa hal yang ingin aku ingatkan. Yang pertama adalah sahabat UKM, jangan lupa ketika nanti Mas Vilo menjelaskan untuk dicatat pertanyaannya, dan pertanyaannya boleh langsung disampaikan melalui kolom chat, di mana nanti tim Ifortepreneur akan mengcompile pertanyaan tersebut dan akan saya sampaikan. Lalu yang berikutnya lagi adalah simak dengan baik presentasinya, karena lagi-lagi materi ini tidak disebarluaskan dan eksklusif khusus untuk seluruh partisipan dari webinar kali ini. Mari kita berkenalan langsung bersama dengan seseorang yang sudah hadir di sini. Ada Mas Muhammad Filosofi, namanya bagus banget Mas. Salah fokus punten gitu ya. Ada Mas Vilo. Mas Vilo ini selaku CEO dari Legalku, di mana beliau ini merupakan lulusan dari Fakultas Hukum dari Universitas Pajajaran, anak Unpad. Dan sebelumnya beliau ini pernah bekerja di beberapa law firm yang terkemuka di Indonesia hingga akhirnya memutuskan untuk membangun Legalku yang memang berfokus untuk membantu para UKM di Indonesia supaya memiliki kesadaran dan kepemahaman tentang pentingnya legalitas di dalam sebuah usaha. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja aku berikan waktu dan tempatnya kepada Mas Vilo. Silahkan. thank you semua. Oke, thank you Mbak Sarah. Terima kasih teman-teman semua ya di sini. Kita akan buatnya jadi sharing ya, jadi ada beberapa. Jadi nggak legal kadang ngebuat orang boring ya. Apakah kita bahasnya regulasi dan lain-lain, kita bahasnya kasus, kita bahasnya use case. Jadi lebih gampang untuk teman-teman ngebayangin. Karena eh, kita itu salah satu dari mereka. Mereka mungkin mulainya lebih dulu aja. Kita bisa nyusul juga. Jadi mungkin nanti ada berapa yang bentuknya use case. Oke, tadi thank you udah diperkenalkan. Nama saya Muhammad Filosofi. Saya lulusan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, terutama di Hukum Teknologi dan Informasi. Eh, Sebelumnya saya sempat kerja di Trakindo Group, saya juga pernah usaha kuliner ya, bubble tea zaman dulu gitu dan lain-lain. Jadi saya juga even if saya orang legal, saya juga dulu mengalami kendala-kendala soal perluasan lewat legal. Jadi itulah kenapa di 2017 saya create Legalku Digital. Waktu itu udah mulai eranya startup. Jadi apa itu Legalku Digital? Legal to Digital, platform digital layanan hukum untuk terintegrasi untuk memberikan solusi layanan hukum. Saat ini kita udah membantu lebih dari 18.000 klien eh, dari kecil UMKM, corporate juga dengan 180 ribuan lebih monthly active user ya untuk komunitas bahkan UMKM yang ingin buat tanya jawab atau konsultasi. Jadi simpelnya kita kayak Gojek untuk layanan hukum. Oke, kita punya beberapa fitur legal biz, teman-teman yang untuk pengen pendampingan perizinan dan lain-lain bisa juga di sini. Atau legal doc, ini adalah dokumen automation. Teman-teman yang pengen buat perjanjian, simple dokumen via AI bisa lewat legal doc dan tanda tangan digital bisa lewat legal sign. Legal doc dan legal sign masih tidak berbayar ya, jadi silahkan kalau mau dicoba untuk kebutuhan usaha teman-teman semua. Kita mengcover lebih dari 30 kota di 14 provinsi. Jadi memang kita coba untuk ngebantuin teman-teman untuk upscale, terutama juga kalau ada yang mau daftarkan trademarknya di luar negeri. Ada 4 negara yang kita provide juga ya, Thailand, Singapura, Malaysia, sama Vietnam. Nah, saya pengen interaksi sama teman-teman semua. Apakah legalitas itu penting? Ini rada klise ya, tapi teman-teman bisa unmute atau mungkin di kolom chat. Penting nggak? Dan kenapa penting? Mas Toval, penting Mas. Kenapa penting Penting ini tuh. Mas? Penting karena kalau misalnya ada apa-apa, berbadan Hmm, hukum, Mas. Bisa fight, gitu nggak? oke. Kalau saya mau jualannya, jualan mangga musiman gitu, penting nggak buat PT? Aduh, gimana tuh Kalau teman sahabat-sahabat UKM? Coba, ada yang bisa menjawab?
Saya mau jualannya jualan jas hujan aja pas masih musim hujan gitu ya. Jadi pedagang musiman gitu. Penting nggak buat PT? Penting, penting karena biar nggak bisa tiru dan lain-lain. Oke, penting biar nggak dibanting. Oke, dibanting harga dan lain-lain ya. Karena syarat pemasaran produk. Oke, teman-teman yang semua, thank you. Semua yang jawab penting karena teman-teman ingin menumbuhkan usahanya. Tapi kalau kita bicara tentang beberapa pedagang atau pengusaha yang tadi pengusaha musiman, pengusaha yang emang dia nggak mau grow, maka legalitas nggak bukan hal yang penting. Saya datang ke pasar, saya jualan mangga, udah dapat hasilnya nanti nunggu lagi musim mangga. Kalau kita bicara ini penting buat saya. Jadi teman-teman sebenarnya udah punya satu mindset yaitu mindset untuk growth atau tumbuh. Saya nggak mau gini-gini aja. Bisnis saya sekarang belum ada karyawan. Saya mau karyawannya 5. Bisnis saya karyawannya udah 5. Saya mau karyawannya 10 atau 20. Jadi legalitas itu penting kalau kita mau bertumbuh. Kalau kita nggak mau bertumbuh, cuma sekedar hanya cari makan gitu ya, atau bahkan tadi jadi pedagang musiman, ya nggak butuh-butuh amat gitu. Jadi teman-teman yang bilang ini penting, berarti teman-teman sudah punya growth mindset gitu ya, udah punya kemauan untuk bertumbuh secara bisnis. Saya mau jelasin sedikit nama saya filosofi ya. Jadi ada sedikit filosofinya. Kita bilang ini Google Map filosofi. Jadi sebenarnya teman-teman udah tahu nggak sih tujuan utamanya buat usaha? Let's say gini, kalau kita dari Jakarta kita mau ke Surabaya, bisa nggak sih kita lewat Semarang? Bisa ya, tolnya lewat Semarang. Tapi kalau kita mau dari Jakarta ke Surabaya, kita mau lewat Jogja, bisa nggak? Bisa, cuman lebih jauh. Kalau kita mau ke Surabaya dari Jakarta, tapi lewat Makassar, bisa atau enggak? Bisa juga, tapi muternya lebih jauh. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menentukan tujuan kita. It's a matter when and how kita pasti sampai. Teman-teman yang tadi pengen bisnisnya segede McDonald's bisa sampai. Selama teman-teman tahu dan jalannya nggak memutar, teman-teman pasti akan sampai. Tapi biasanya kalau kita pakai gini, kalau kita salah arah, terus kita mampir dan kita stop, itu yang salah. Jadi penting teman-teman untuk tahu tujuannya teman-teman memulai usaha. Nah, apa tujuan memulai usaha? Ada 3 teman-teman. Pertama, membangun kepercayaan atau trust. Yang baru ngerasain punya brand baru, yang ngerasain punya usaha nama usaha baru, tentunya biasanya nggak nyari untung dulu, nyari trust dulu, kepercayaan. Kalau orang udah percaya dia pasti beli. Kalau orang belum percaya dia nggak akan mau beli. Membangun kepercayaan, jualin ke orang-orang yang percaya dulu sama kita. Jadi kita bangun build trust-nya. Setelah itu bangun apa? Aset. Teman-teman sini buat usaha biar apa? Biar punya aset baru, aset barang, aset-aset mungkin kantor, ruko, bahkan sampai banyak resto franchise dan lain-lain. Atau bahkan yang kita nggak boleh lupakan aset intangible. Nanti kita akan bahas. Dan itu relate banget sama legal. Ketiga, dampak. Semua pengusaha, walaupun bisnisnya kuliner, walaupun fashion dan lain-lain gitu ya, saya bukan bisnis lingkungan. Saya selalu bilang semua pengusaha itu impactpreneur. Karena semua pengusaha itu akan memberikan dampak terutama pada karyawannya. Jadi tanpa kita sadari saat kita membangun sebuah usaha dan usaha itu membesar, kita juga membesarkan dampak kita kepada banyak orang. Jadi teman-teman harus kuat tuh. Yang ngebuat pengusaha kuat biasanya kalau ngelihat karyawannya, aduh memang bisnis lagi berat nih dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau kita lihat karyawan kita menggantungkan diri ke perusahaan, maka teman-teman harus lebih kuat untuk membangun perusahaannya. Ini Google Map filosofi. Nah, di mana legalitas itu ada? Kita pakai analogi kendaraan. Jadi kalau ditanya apakah tanpa legalitas orang nggak bisa jalan gitu ya? Bisa. Tapi kita bayangkan kalau tadi tuh dari Jakarta ke Surabaya naik sepeda. Gimana Bayangkan teman-teman ke Jakarta sampai Surabaya naik sepeda. Itu adalah contoh teman-teman yang melakukan kegiatan usaha tapi nggak memperhatikan aspek legalitas. Akan sampai, mungkin sampai tahu, tapi jauh lebih lama dibanding mobil. Mungkin ada resiko terserempet, ada resiko jatuh, ada resiko lain-lain. Ketika kita memiliki legalitas, kita seperti memiliki kendaraan yang melindungi kita. Kalau teman-teman masih mulai awal, ya mungkin pakai PT perorangan itu seperti mobil Brio ya, penumpangnya cuma 3 atau 4, tapi kita tetap jalannya lebih cepat dibanding kita naik sepeda. Kalau teman-teman bisnisnya lebih besar, nah udah pakai analoginya kendaraannya lebih besar lagi tuh, yang perlu diperhatikan lebih banyak. Tapi legalitas itu memang kategorinya termasuk biaya ya. Apakah nambahin pemasukan? Nggak secara langsung.
Tapi kalau saya bilang legalitas membantu teman-teman mencapai tujuan lebih cepat gitu. Jadi tadi teman-teman nih kalau lihat misalnya generasi pertama atau bahkan ada yang pedagang gitu ya, saya kan nggak pakai legalitas masih hidup aja bisa ngidupin anak, iya, tapi resikonya tinggi Pak. Selama ini dia menjalani mungkin growth-nya nggak akan secepat kalau dia pastikan aspek legalitasnya diperkuat gitu. Itu yang sebenarnya kita pakai analogi untuk legalitas. Oke, saya mau cerita sedikit nih tentang contoh kasus. Ada yang pernah lihat nggak yang di kiri ya? Larutan cap kaki tiga, eh, cap kaki tiga versus cap badak gitu. Ini dulu ada kasus ya, case-nya adalah perebutan satu nama gitu ya antara cap kaki tiga dengan cap badak sampai di iklannya itu Pak Deddy Miswar tuh bekas ex Wagub Jawa Barat ya bilang yang ada badaknya. Boleh di kolom chat dong, tahu nggak teman-teman yang direbutin tuh merek apanya ya? Di case yang pertama. Oke, ada yang bisa bantu saya? Rebutan kata apa tuh? Sampai dua perusahaan gede ribut Larutan larutan. mungkin? Oke. Larutan? Oke, Mbak Rara, larutan penyegar ya, sebenarnya kata-kata la segar. La segar dalam kurung larutan penyegar, itu yang direbutin. Simpel ya, tapi itu jadi persona satu bisnis gitu. Ketika orang ingatnya larutan penyegar, dia nggak ngeliatin sebagai air putih atau air dengan rasa, tapi punya khasiat gitu. Khasiatnya menyegarkan. Walaupun semua air mungkin air yang lebih dingin menyegarkan, tapi kata-kata larutan penyegar udah jadi brand name atau trademark sampai direbutin dua perusahaan gede. Oke, nah di case yang tengah ada yang tahu nggak nih apa bedanya Nyonya Soeharti kanan dan kiri gitu? Kalau ada yang tahu siapa dan siapa pemiliknya? Suami istri? Suami istri, betul. Oh Eh, betul. betul betul suami istri. Kira-kira yang Pak Soeharti yang mana nih? Yang Soeharto sebelah kiri? Yang suaminya yang kiri, yang ada foto istrinya? Iya. Wah, Sebelah wah, kiri. ini bisa ribut nih nanti. Foto istrinya masih dipakai. Yang Pak Soeharti yang ayam dua ya. Jadi ini adalah contoh bahwa aset intangible atau merek dagang itu berupa aset, walaupun dia nggak kelihatan. Jadi ketika suami istri bercerai, maka asetnya juga dipisah. Ini juga terjadi ya di kebab Baba Raffi ya ketika suami istri pemilik Baba Raffi juga pisah, maka dua-duanya masih boleh pakai nama Baba Raffi karena itu jadi gono gini. Ini case yang sama. Di case ini yang Pak Soeharti yang ayam dua gitu, karena dia nggak boleh pakai foto istrinya. Istrinya juga udah move on. Dan kalau istrinya dipakai fotonya, bisa protes ya teman-teman yang punya brand pakai foto orang harus pastikan dapat perizinan dulu. Tapi ini adalah contoh ya teman-teman. Kalau merek dagang atau aspek legalitas, ya bentuknya bisa namanya brand, tapi kalau secara legalnya kita bilangnya trademark, itu punya value dan value yang paling penting gitu. Nanti kita akan bahas tuh di modul haki ya. Yang sebelah kanan, nah ini ada tampak depan, tampak samping nih. Ada yang tahu nggak ini siapa sama siapa nih ributnya nih? Atau ada yang palsu nih? Maici kanan, Maici kiri. Ada yang mana? Yang kira-kira yang adik kakak ya mirip ya, betul. Ini juga dispute. Biasanya nanti didaftarkannya sebagai merek komunal maka dianggap jadi merek bersama. Tapi dua-duanya asli. Tapi ini akibat pecah kongsi. Segitunya orang rebutan antara merek dagang atau trademark gitu. Apakah itu penting gitu? Nanti kita bahas juga. Oke, yang paling kiri kiri bawah ada ST lawan tech kita. Ada yang tahu nggak ST itu produksi dari mana ya? ST yang paling kirinya ya. Siapa produsernya? Ada yang tahu? Kalau rajanya teh siapa tuh kira-kira? Belum belum pernah coba. Kalau apapun makanannya, minumnya apa Sosro tuh? ya? Oh, Teh sosro, sosro. betul. Betul. Kenapa? Sosro ngeluarin juga es tea. Kan dia udah punya teh botol. Ada yang bisa bantu saya nggak? Lebih murah mungkin harganya? Nah, oke. Lebih murah. Untuk ngapain? Jadi bagi segmen ya. Iya. Walaupun produknya sama. Nah, ini adalah contoh aspek legalitas bisa dipakai sebagai strategi marketing. Padahal teh botol juga sama, es teh manis juga. Mungkin teman-teman cobain ya, kalau es teh rada pahit dikit lah. Kalau sosro lebih light gitu ya. Kalau teh botol lebih light. Tapi Alkisah dulu ada kompetitor teh botol namanya Teh Kita. Teh Kita ini botolnya lebih gede, lebih tebal, lebih tinggi. Dan orang, terutama price oriented customer, itu
punya asumsi kalau teh kita lebih banyak gitu, harganya sama tapi lebih banyak saya beli teh kita. Ya alhasil teh botol, Sosro merespon tidak dengan memperbesar botolnya teh botol. Karena teh botol udah trademark banget tuh botolnya. Tapi dia buat adeknya, namanya ST, untuk ambil kembali market price oriented. Dan teman-teman lihat ya, sekarang yang masih ada di pasaran yang mana? Kosro. ST, betul. Teh kitanya udah kemana sekarang? Teh kitanya sekarang berubah jadi teh gelas gitu. Ada juga teh kita bentuk gelas ya, tapi itu ngebuktiin bahwa di market itu akhirnya ST bisa mendominasi kembali. Sosro bisa ambil lagi tuh market yang price oriented atau yang sensitif sama size. Tanpa mengurangi brand teh botolnya. Teh botolnya tetap pede-pede aja, size-nya segitu, marketnya segitu. ST ini untuk market yang lebih sensitif sama size. Nah, ini case yang mirip nih di tengah nih, mie sukses. Ada yang tahu nggak mie sukses isi dua? Produknya siapa Hmm. nih? Karimi ya. Ah, oke, itu lawannya. Nah, sukses ini Eh, produknya siapa? Kan mie Sule, sedap. betul. Saya juga hafalnya. Mie sedap bukan deh? Sukses. Mie sukses Wings, betul. Wings Food. Ini adiknya mie sedap Hmm. nih. Mie sedap Hmm. sadar ya, kalau mie sedap dia maunya saya battle-nya sama Indomie dong. Tiba-tiba keluar tuh Sarimi isi dua gitu ya. Ya itu. Yang mementingkan market yang sensitif sama quantity. Atau dia cari market yang pengennya banyak, nggak harus kenyal mie-nya, bumbunya nggak harus lekoh gitu ya. Ya udah, mie Wings Food keluarin second brand namanya mie sukses. Teman-teman di sini juga harus bisa lihat ya, bahwa kita harus tahu bahwa market kita tuh nggak semua orang. Kita harus pilih. Kalau kita harganya murah ya mungkin market kita price oriented. Jangan heran kalau klien-klien yang beli kita nawar terus, karena ternyata mereka sensitif sama harga. Kalau produknya kita kerenin dan lain-lain, ya jangan heran juga kalau yang beli kita adalah orang-orang yang rela beli lebih mahal, tapi dia tadi ya maunya eksklusif dan lain-lain. Kita nggak bisa ambil semua segmen, kecuali ini salah satu cara untuk ambil semua segmen lewat sub brand. Nah, ada juga nih yang sebelah kanan nih. Ini rada di zaman saya dulu sempat ada nih Tony Jack gitu. Rame. Kalau di Bandung, teman-teman mungkin tahu ini sempat ada di BIP. Eh, Tony Jack ini brand apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Fast food, oke, McD, betul. Jadi Alkisah, franchise McD itu kan dari US ya, terus dibeli sama Indonesia. Di Indonesia ada yang megang license-nya. Nah, ketika license-nya udah mau habis, tapi mereka mungkin karyawan dan sewanya masih ada, akhirnya ya nama McD yang sementara itu dirubah jadi Tony Jack. Padahal dia karena license nama McD-nya berubah. Percaya nggak teman-teman? Rasanya Tony Jack tuh McD banget, tapi nggak laku gitu. Sepenting itukah eh, trademark atau bahkan legalitas di bisnis kita? Produknya sama loh, tapi karena namanya Tony Jack, orang heran apaan sih ini gitu, bajak laut lagi gitu. Kalau McD kan badut gitu ya. Mungkin brandingnya belum kena, padahal kalau kita coba ya kentang gorengnya sama, ya burgernya mirip-mirip banget gitu. Akhirnya Tony Jacknya juga udah bubar ya, dan dibelilah McDonald's, franchise-nya dipegang oleh salah satu perusahaan besar di Indonesia. Ada yang tahu nggak sih emang pegang McDonald's di Indonesia sekarang? Perusahaan Pak apa? Bambang. Siapa? Oh, tadi. Sosrojoyo ya, Bambang. grupnya Sosro ya yang sekarang pegang. Sosro. Betul. Jadi teman-teman jangan heran kalau di McDonald's jualannya adalah fruity gitu. Salah satu penjualan fruity terbesar, salah satunya lewat channel McDonald's. Itulah cara ngegabungin tuh dua chain ya. Chain franchise sama mereka karena emang udah jadi rajanya teh ya. Akhirnya diambil McDonald's-nya tapi dia keluarin juga menu fruity. Dan itulah teman-teman beberapa cases kenapa legalitas itu penting. Bagi teman-teman banyak banget sebenarnya case post yang seru ya kalau teman-teman mau lihat kenapa bisnis ini bisa berbeda sama bisnis yang lain. Bisnisnya serupa. Salah satunya biasanya dia meningkatkan aspek legalitas dulu tuh. Ya, oke tuh betul tuh Mbak Widya Stuti tuh. Ya sayangnya ya. Jadi ternyata even if rasanya sama dan pelayanan mirip, tapi ya karena brand baru ya mereka takes time tuh. Butuh waktu untuk customer beradaptasi gitu. Jadi customer tuh nggak beli cuma karena enak aja. Customer itu juga harus relate. Customer itu juga harus dapat engagement. Dan itu bisa kita kuatin dengan salah satu aspek legalitas yaitu pendaftaran brand atau trademark. Oke, saya mau nanya juga dong teman-teman, mana nih aspek legalnya nih bahasnya ini terus. Ya tadi kita coba untuk rada light ya teman-teman ya.
Seberapa besar usaha Anda 5 sampai 10 tahun ke depan? Saya minta dong ada 3 orang yang mungkin share di sini. Kira-kira 10 tahun ke depan deh. Pengen punya berapa karyawan, pengen punya berapa omset gitu ya. Ayo mungkin sahabat UKM yang ingin menjawab silakan boleh di open mic atau mungkin di kolom chat. Kira-kira kalau saya ya Mas ya, 10 Mm-mm. tahun saya pengen jadi CEO startup dengan Oke. banyak karyawan deh. Berapa banyaknya Mbak? Kayaknya 100 dua 100 ratus karyawan? Oke. sedikit ya? Good. Eh, nggak ada yang sedikit. Oh, Sebenarnya impact-nya kan nanti yang kita oh, lihat. tuh 100 ada. tapi karyawannya gajinya 100 juta semua itu juga gede juga. Iya, saya Oke. pesimis Mas kalau itu. Omset Silakan. 500 juta per tahun. Oke, good. Masih bisa ini can do sampai 3 generasi omset 10 M per bulan minimal. Good, Mbak Wildy. Ekspor dengan karyawan 25 orang. Oke, bagus-bagus banget. Dan memang tepat ya. Semua yang datang di sini saya lihat punya kemauan untuk growth-nya sangat tinggi. Nah, gimana cara ngukurnya teman-teman? Sebenarnya di dalam undang-undang kita sudah ada nih cara ngukur usaha kita. Kita mulai mungkin yang paling baru di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Memang ini lebih berat karena teman-teman di bawah 1 miliar kita masih dikategorikannya mikro. Kalau teman-teman mau ngaku usaha kecil itu ya di atas 1 miliar. Which is sebenarnya berarti makin banyak pengusaha kita yang kategorinya mikro nih. Dan menengahnya di atas 5 miliar. Kalau saya kadang lebih comfortable untuk pakai yang Undang-Undang nomor 20 ya tentang UMKM. Ini kayaknya ngebuat kita jauh lebih spektrumnya lebih sempit, jadi lebih mudah untuk kita bilang kita scaling. Ini contohnya. Kalau kita usahanya dengan aset di bawah 50 juta atau omsetnya di bawah 300 juta setahun, maka kita kategorinya mikro. Teman-teman, cara untuk naikin tadi ya kalau 10 tahun dengan niatan segitu, paling nggak dalam 2 sampai 3 tahun teman-teman udah naik satu table. Misalnya masuknya ke kecil. Saya pengen punya aset di atas 50 juta. Itu udah naik tuh, udah nggak mikro lagi. Akhirnya saya punya omset di atas 300 juta setahun. Itu udah naik kelas, udah naik dari mikro ke kecil. Sama, dari kecil ke menengah juga kita naikin aset aja dulu, tambahin asetnya. Asal satu aset yang penting juga trademark ya. Di luar itu teman-teman yang main kuliner, rahasia dagang, resep misalnya, terus juga franchise. Kalau kita misalnya ngebantu ngebuka partnership dan lain-lain itu bisa dikategorin sebagai aset. Udah di atas 500 juta, maka kita masuk ke kelas menengah. Jadi, sorry, kelas menengah itu sampai 10 miliar ya. Jadi kalau di atas 10 miliar baru kita kategori bisnis besar. Jadi ini adalah KPI atau target yang kita harus set. Jadi setiap 3 tahun kita naik bagan, kita naik kelas. Itu is a must. Kalau teman-teman mau mencapai tadi yang mau disebutin di 10 tahun. Jangan lupa di bawah ini masih ada lagi namanya ultra mikro. Ultra mikro itu dengan aset di bawah 10 juta, dengan omset mungkin di bawah 100 juta ya. Jadi kategori biasanya kalau kita baru mulai awal masih pakai meja di depan rumah, misal rumah kita pinggir jalan masih pakai meja depan rumah. Biasanya teman-teman ultra mikro juga mulainya salah satunya dengan buka di online shop gitu ya, masih kategori asetnya kecil, belum punya banyak aset, omsetnya juga belum terlalu banyak, atau bahkan ya pedagang-pedagang musiman tuh kalau lagi musim bulan puasa dan lain-lain. Nah, mungkin kita sekarang kategorinya mikro atau ultra mikro harus mulai ditargetkan di dalam tahun ini kita harus menuju naik ke satu bagian. Kalau dari ultra mikro paling nggak tahun ini kita harus masuk ke mikro. Kalau kita di mikro paling nggak tahun ini kita udah siap naik ke kecil. Lewat apa aja caranya? Nanti kita akan bahas juga nih. Gimana caranya biar usaha kita berkembang? Ada yang bisa bantuin saya nggak? Jualan yang banyak aja atau ada cara lain? Apa kira-kira? Gimana sih biar bisnis kita berkembang nih? Nih contohnya nih. Gimana kita punya warung tenda bisa jadi gedung gitu. Hire peserta magang online. Oke, tambah market pemasaran. Oke, nambahin organisasi ya, bagus. Franchise, oke. Konsisten, expand channel distribution. Oke, good. Selling, selling, selling ya, mostly ya. Punya roadmap bisnis. Oke, saya bantu teman-teman untuk punya bayangan lebih luas ya. Nih, ada 3. Pertama, ya tentunya memperbesar omset penjualan dan margin. Jangan lupa, omsetnya tinggi, tapi marginnya tipis banget gitu. Setipis tempe zaman sekarang misalnya. Ya percuma. Omset penjualan juga harus relate juga sama marginnya. Jadi kalau gimana cara marginnya bagus, kalau kita nggak mau naikin harga, ya cari bahan baku yang lebih murah. Cari biaya proses yang lebih murah. Memperbesar omset ini yang paling basic gitu ya. Kalau kita ingat jualan ya menjual yang banyak gitu.
bisnis yang berbisnis dengan menjual. Tapi ada cara lain nggak? Ada. Namanya merger atau corporate partnership. Teman-teman di sini yang punya kenalan, punya apa atau pengen masuk misalnya tadi saya masuknya ke F&B tapi bisa di cateringin juga. Coba cari beberapa perusahaan yang kira-kira butuh produk kita tapi rutin, jadi catering rutin. Coba cari kira-kira perusahaan yang emang dia punya kebutuhan untuk snack meeting tiap hari itu banyak. Kita lakukan corporate partnership. Ini salah satu cara menjual yang lebih mudah ya, salah satunya lewat B2B. Ya mungkin prosesnya lebih lama, tapi kalau kita udah dapat satu aja, itu udah pasti ngalir terus. Dan biasanya satu corporate dia punya grup yang lain, akhirnya diambil juga. Atau ya kalau emang sulit tadi ya, karena kita jagonya buat produksi, kita nggak jago pemasaran. Lakukan merger sama perusahaan yang jago pemasaran tapi nggak punya produk. Para influencer-influencer dan lain-lain. Itu salah satu cara untuk ningkatin bisnis kita naik kelas. Di mana aspek legalnya? Nanti aspek legalnya adalah di perjanjian partnershipnya. Jadi kalau kita bicara aspek legal itu akan mengikuti strategi bisnis teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak punya strategi, nggak ada juga aspek legalitas ya gitu. Ketiga adalah capital injection atau penambahan modal usaha. Teman-teman di sini juga bisa aja dapetin fasilitas dari kredit usaha rakyat, dari kredit perbankan dan lain-lain gitu. Selama harus dipastikan kalau nanti kredit itu jadi kredit produktif ya, bukan dipakai untuk kepentingan konsumtif. Jadi dipakainya untuk beli mesin baru kah, nambah tenaga kerja. Jangan lupa ya, kalau kita mau membesarkan bisnis, tenaga kerja pertama yang kita hiring itu adalah tenaga penjualan. Baru keduanya tenaga produksi gitu. Itu yang harus dipastiin dulu. Kalau kadang biasanya nambahin produksi tapi akhirnya nggak ada yang jualan, akhirnya ya overstock gitu. Nah, capital injection atau penambahan modal usaha ini juga punya tiga jenis ya. Ada yang bentuknya pinjaman, tadi itu lembaga perbankan, atau bahkan orang per orang, misalnya bahkan loyal customer kita, Pak, saya seneng banget makanan Bapak tuh enak banget gitu. Saya mau buka dong di area saya gitu ya. Itu bentuknya injection, tapi biasanya nanti dia kategorinya adalah di investasi kepemilikan saham. Jadi sistemnya bisa ada franchise atau bahkan dia pengen nanti dia punya sedikit saham di situ. Ada hibah juga ya teman-teman ya kalau ikut juga berapa produk atau program gitu ya. Sebenarnya nanti juga mendekati ke potensi hibah atau grant. Nah, salah satunya Iforte Entrepreneur ini juga salah satu yang penting untuk memperluas network teman-teman untuk dapetin capital injection. Jadi ikutan ini goalsnya bukan cuma kita dapat knowledge ya, tapi dapat network. Network untuk apa? Untuk dapetin ini. Kalau kita mau main di skema 3. Kalau kita tunggu penjualan sampai kita bisa beli ruko, mungkin lama banget. Biasanya kalau perusahaan usaha yang bisa cepat banget nih kayak 1-2 tahun kok tiba-tiba tempatnya udah banyak, rukonya udah ruko sendiri. Biasanya dia pakai skema 3 gitu. Ini salah satu gambaran bahwa ngembangin usaha nggak hanya jualan. Jualan itu ya poin penting, tapi selain jualan kita punya dua opsi lain. Nah, saya pengen teman-teman juga bisa pilih ya. Kalau teman-teman nih punya usaha kan sekarang, mungkin ada yang punya partner, mungkin ada yang belum. Tapi kalau disuruh pilih, teman-teman mau jadi company A, B, atau C gitu. Saya pengen tahu nih, karena ini tiga jenis yang beda ya. Nah, dan saya akan jelaskan kenapa. Oke, Mbak Tantok A, oke. Mbak Ismilia B, Mbak Mbak Octavian B, oke. Mas Yohanes C, oke. C, C, oke. Ada lagi yang A? C, oke. C dan B ya, majority ya. Lebih banyak C nih sekarang nih. Ada yang mau jadi punya perusahaan A nggak? Oke, oke Mbak Asri, oke. Ada dua yang mau A ya. Oke. Oh, ada tiga yang mau A. Oke. Oh, udah mulai banyak yang A nih. Apa saya endorse atau enggak ya? Oke. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Tapi memang kalau kita lihat di sini, mungkin saya sedikit kasih penjelasan bahwa kategori company A adalah perusahaan keluarga. Teman-teman yang pengen nurunin bisnisnya ke keluarga biasanya milih kecenderungan A. Kontrolnya tinggi. Ini bisnis di company A biasanya bisa 3 sampai 4 generasi. Tapi memang dia nggak segede bisnis B dan C gitu. Tapi family business atau mungkin orang bilangnya sekarang 100 years company, perusahaan 100 tahun yang bisa turun lama gitu ya ke keluarga-keluarga itu kategorinya biasanya company A. Kalau company C, teman-teman yang pilih C, biasanya memang dia punya kecenderungan untuk hyper growth atau tumbuhnya secara eh, cepat gitu. Makanya dia nggak peduli kontrol saham itu nggak jadi masalah. Yang penting bisnisnya itu scaling, scale-nya cepat.
Nah, ini cocok nih teman-teman yang startupnya atau bisnisnya tuh kayak startup ya. Jadi dia cepet tuh. Dari 100 pelanggan ke 1000 pelanggan mungkin cuma hitungan 3 bulan gitu. Nah, itu opsi C tuh. eh, Plus minus ya, di opsi A dia nggak punya keleluasan permodalan karena bisnisnya bisnis keluarga, tapi dia punya kontrol penuh. Di bisnis C dia kontrolnya ya dia harus entertain juga ya board, pemegang saham lain dan lain karena saham dia nggak majority. Tapi bisnisnya modalnya banyak, ininya nafasnya panjang gitu. Jadi di opsi C dia gamesnya biasanya kita bilangnya the the best company in Indonesia gitu ya. Pengen jadi the best, the best, the best gitu. The biggest. Nah, itu ke opsi C tuh. Tapi kalau mau jangka panjang biasanya opsi A. Ini kategori family business. Nah, kategori opsi B itu apa? Opsi B itu hybrid nih, semi gitu ya. Dia mau juga dapetin injection kayak opsi C, tapi nggak gede-gede amat. Yang penting lumayan nambahin nafas, tapi dia juga nggak mau kehilangan kontrol. Saya juga mau tetap majority. Biasanya kalau udah 51% udah mentok, udah nggak mau lagi dia cari pendanaan baru. Karena dia mau ini tetap jadi perusahaan saya. Ini tetap kontrol saya. Saya tetap mau warisin juga. Memang di opsi B juga bisa aja jadi kecenderungan juga jadi perusahaan keluarga, tapi chance-nya lebih rendah dibandingkan opsi A yang dia kontrolnya maksimum. Nah, teman-teman yang udah milih akhirnya tahu ya, saya tuh usaha yang akan saya bentuk kategorinya apa. Kalau yang tadi pilih opsi C, ya jangan jangan buang waktu. Ya nambahin penjualan bagus, tapi kan kalau kita mau dapat modal gede ya kita harus siapin investor baru gitu. Gamesnya main cari ke investor atau bahkan pemodalan lebih. Ya di opsi A mau nggak mau harus jualannya yang bagus. Mungkin di opsi A teman-teman harus buat produksinya itu sustain ya. Selama ini pakai subkon ya kalau bisa sekarang punya orang produksi sendiri. Karena ini untuk jangka waktu yang lama. Perusahaan rokok zaman dulu itu rata-rata opsi A gitu ya. Makanya mereka bisa turun-menurun. Yang opsi B karena dia juga akan cari investor, biasanya dia juga mulai perbagus tuh mekanisme di dalamnya, cari investor di awal-awal, apakah angel atau seed, baru nanti di tengah-tengah dia udah close the funding dan fokus ke profit. Nah, ini 3 jalan yang berbeda, teman-teman. Dalam ngejalanin bisnis, kalau kita pengen ngebuat company yang mana, ya jalannya juga beda-beda. Dan kalau kalau secara legalitasnya juga beda-beda. Di opsi A, saya sebagai lawyer gitu ya, pasti akan ngebantuin dulu family agreement. Siapa aja yang ada di dalamnya, siapa aja yang nge-handle-nya. Karena ada kemungkinan ini nanti ada bias antara pemilik usaha yang masih keluarga ya. Jadi yang dikuatin founders agreement, family agreement ya. Di opsi C, saya akan beresin biasanya tadi kemampuan mereka untuk scaling balik dari aset-aset karena investor mau masuk kan ngelihat aset ya. Dan kadang aset yang paling besar kita bukan aset yang terlihat tapi aset intangible, trademarknya, teknologinya, rahasia dagangnya dan lain-lain. Di opsi B juga kurang lebih mirip kayak opsi C, jalan awalnya. Baru nanti di opsi B karena dia masih mau kontrol, biasanya nanti di tengah-tengah baru kita buat shareholders agreement-nya yang nguatin dari si pemegang saham majority. Nah, 3 jenis company atau 3 way atau jalan yang mau ditempuh ini juga aspek legalitasnya beda-beda. Makanya teman-teman harus ngerti, saya mau bangun bisnis yang seperti apa. Nggak semua bisnis jalannya sama. Terutama tujuan teman-teman nih, apa yang mau dicapai. Nah, aspek bisnis sebenarnya cuma 4 nih, aspek hukum untuk usaha ya, nggak banyak. Teman-teman nggak perlu takut, aduh saya harus buat ini, buat ini. 4 doang. Satu, perjanjian. Teman-teman yang belum punya badan usaha, pastiin teman-teman buat apa-apa tertulis. Bentuknya perjanjian. Ada 2 tanda tangan di dalamnya, dua pihaknya harus tanda tangan atau apa mutual consent ya. Perjanjian ini simple ya, bisa dicari di Google, mau coba di Legal Doc juga bisa, atau bahkan cari di ada banyak yang jual template juga. Intinya semua hal itu yang disepakati harus dibuat tertulis. Kalau teman-teman udah mulai punya penjual bahan baku, coba tawarin untuk buat perjanjian, minimal untuk maksimalin stok, untuk ngunci harga dan lain-lain. Kalau teman-teman udah bermitra misalnya untuk sama teman produksi atau tim marketing, ya buat juga perjanjiannya. Atau bahkan ngebuat usahanya berdua atau bertiga sama partner gitu ya. Ya udah dibuat namanya founders agreement. Nanti kita akan bahas sedikit. Jadi perjanjian ini aspek paling murah, aspek paling awal untuk dibuat gitu ya. Kedua, itu badan usaha. Badan usaha ini ketika terutama ya,
kalau teman-teman belum masuk ke beberapa channel, misalnya masih retail ya, saya punya warung, saya punya resto kecil gitu ya, mungkin PT itu belum belum relevan. Tapi kalau teman-teman udah pengen minta permodalan usaha atau teman-teman mau supply ke beberapa perusahaan, pasti badan usahanya diminta dan sebaiknya bentuknya PT. Jangan CV lagi ya. Walaupun CV bisa ini apa bisa eh, privé dan lain-lain gitu. Tapi CV itu namanya Commanditair Vennootschap. Nah, namanya aja bahasa bahasa Belanda. Itu sisa hukum Belanda. Sebaiknya kita udah bentuk perseroan terbatas. Itu dilindunginya lebih protektif, lebih bagus. Terus ada pemisahan tanggung jawab. Bentuk usaha. Ketiga perizinan. Mas, boleh nggak saya sebelum bentuk usaha saya udah buat perizinan dulu? Boleh aja, cuman biasanya kerjanya jadi 2 kali. Karena kalau kita buat perizinan dulu kan nggak ada badan usahanya, nempelnya berarti ke kita individu ya. Terus nanti begitu kita one day mau eh, berkembang, kita buat PT-nya. Akhirnya kita buat lagi perizinannya baru nempelnya ke PT. Jadi 2 kali. Kerjanya 2 kali. Nggak efisien. Kalau kita pengusaha ya kita mulai berpikir mana jalan paling efisien tuh. Nah, perizinan ini juga kebagi dua ya, teman-teman. Ada perizinan yang nempelnya ke eh, kendaraan kita tadi ya. Kalau bentuk usaha itu dianalogikan kendaraan, PT itu dianalogikan mobil misalnya. Izinnya nempel ke mobilnya nih. Sama kedua, izinnya nempel ke produk. Jadi teman-teman yang pingin punya produk gitu ya, terutama misalnya mau dibuat izin edar, PIRT, izin rumah tangga ya. Ada juga izin BPOM dan lain-lain ya. Itu nempelnya ke produk tuh teman-teman, nggak masuk ke perusahaan. Walaupun nanti juga tercantum siapa perusahaan produksinya. Nah, jadi perizinan kita biasanya bilang sebaiknya setelah berbentuk badan usaha. Jadi nggak 2 kali kerjanya. Keempat, hak atas kekayaan intelektual. Even if ini di nomor 4, sebenarnya banyak yang men-suggest ini yang paling diutamakan. Cuman karena ini costly ya. Tapi teman-teman juga selain ada juga bisa pakai cost, tapi bisa juga ikut beberapa program pemerintah, beberapa program biar dapat hak atas kekayaan intelektual. Ini biasanya paling utama adalah merek dagang atau brand. Semua usaha pasti punya merek dagang. Dan ini yang biasanya didaftarin di awal. Percuma ya, kalau kita namanya udah keren-keren, tapi ternyata udah ada yang pakai, kita udah nggak bisa pakai lagi, bisa kena tuntutan hukum gitu. Jadi kita harus pastiin kalau kita udah punya nama yang bagus, nama juga doa ya gitu ya. Dan biasanya nama di brand itu bisa jadi nama terakhirnya kita gitu. Tadi ada Mas Yuka, Mas Yuka ya di Brodo gitu. Orang ingatnya Yuka Brodo gitu. Orang tahu Vilo juga Vilonya Vilo Legalku gitu. Untungnya nama brand saya bukan nama aneh-aneh gitu. Kalau nama brand saya aneh-aneh kan jadi nama belakang saya juga gitu. Jadi pilih juga penamaan brand, trademark atau nama usaha kita yang juga mencerminkan value dari perusahaan, mencerminkan doa juga. Nah, ini yang kita maksud. Hanya 4 komponen ini, teman-teman. Nggak sulit sebenarnya. Dan jangan takut. Kalau kita bicara tentang cost dan lain-lain, selama teman-teman percaya bahwa aspek hukum atau legalitas ini kita pakai untuk bertumbuh, sebenarnya nggak jadi berat. Cuman ya tadi, mungkin karena kalau sekaligus, ya berat memang. Buat PT langsung, terus daftar merek langsung, terus buat izin BPOM langsung, ya berat perusahaannya. Ya dibuat bertahap. Nggak apa-apa. Better terlambat dibanding nggak punya sama sekali gitu. Oke, ini sedikit tentang Founders Agreement. Founders Agreement itu perjanjian antar pemegang saham ya. Kalau teman-teman misalnya punya berkongsi dan lain-lain. Nah, ini biasanya dipakai agar nanti nggak ribut di tengah-tengah. Kan kalau kita ke karyawan enak ya marahinnya. Tapi kalau ke partner kan, partner kita suka-suka datang ke kantor gitu. Kadang kerjanya juga nggak beres. Kita nggak enak tuh negurnya. Nah, lewat Founders Agreement ini nih teman-teman. Jadi biasanya ngebahas yang paling penting ya, salah satunya ya definisi usahanya apa, permodalan. Modal itu nggak harus uang ya. Jadi ada juga beberapa usaha yang dimulai modalnya salah satunya lewat tenaga atau sweat equity. Jadi saya nggak bisa ngasih uang, tapi saya bisa ngasih tenaga saya. Kalau saya di luaran, tenaga saya dihitung 3 juta per bulan. Karena saya mau masukin modal apa 15 juta, ya udah saya buat berarti saya selama 5 bulan nggak akan digaji dulu nggak apa-apa, tapi gantinya pakai tenaga saya sebagai chip in modal. Atau juga modal bisa diganti juga sama barang. Pakai motor saya dulu aja, pakai garasi rumah saya dulu dan lain-lain itu bisa diperhitungkan sebagai permodalan. Lalu kepemilikan, kalau kita belum diskusi di awal ya, biasa nih orang timur ya, itu kan nggak enakan ya. Udahlah kita berdua ya udah 50-50 gitu. Enggak, sebenarnya kepemilikan itu kita bicara tentang tanggung jawab juga. Karena ini nanti bicara kalau misalnya rugi pun ya ruginya dibagi sesuai opsi kepemilikan.
Apakah harus sama? Prosentase permodalan dengan kepemilikan nggak harus sama. Biasanya kalau kita bilang pemilik yang majority itu harusnya yang pemilik kunci. Dia yang biasanya punya ide, punya inisiatif, dia tenaganya paling relevan dan lain-lain. Dia bisa memiliki lebih banyak dibandingkan yang yang lainnya ya, partner yang lainnya. Walaupun mungkin yang partner lainnya chip in uangnya lebih banyak gitu, tapi kan dia nggak bisa menjalani sendiri itu. Nah ini yang perlu didiskusikan. Emang ini enaknya di awal. Fungsi tanggung jawab, nah ini dipastiin nih teman-teman. Jadi nggak boleh ada duri dalam daging atau nanti ngambek-ngambekan gitu. Oke, saya sebagai CEO kerjaannya siapin cari peluang, jualan dan lain-lain. Kamu orang produksi, kamu harus datang ke kantor berapa lama sehari, seminggu 5 kali, jam segini sampai jam segini dan lain-lain. Itu dia atur di sini, fungsi dan tanggung jawab. Jadi ketika nanti dia kerjanya nggak beres, ya kita udah tinggal bilang saya harus eksekusi yang kita sepakati di Founders Agreement. Udah nggak pakai drama. Di luar sana tuh hampir 80% bisnis itu pecah kongsi ya teman-teman ya. Tapi ada yang ribut-ribut, ada ribut-ribut kedengeran, ada yang adem ayam gitu. Kemungkinan yang adem ayam dia udah punya Founders Agreement-nya, jadi udah nggak perlu banyak ribut ya udah tinggal baca aja komitmen kita sebelumnya. Kompensasi ini kalau misalnya ada yang full time dapat gaji dan lain-lain. Yang paling penting salah satunya keluarnya pemilik usaha ya. Jadi kalau kita pecah kongsi terus ada yang mau keluar duluan, ini nggak harus karena ribut teman-teman. Ada juga yang karena kategorinya misalnya dia tadi mau kuliah di luar negeri atau dia mau dia berkeluarga dan nggak bisa ikut lagi usahanya karena terlalu sibuk dengan keluarga dan lain-lain. Nah, diatur di sini. Kalau dia misalnya dulu dengan modal 10 juta dia masukin 6 juta atau 4 juta, ya kalau dia keluar bisnisnya udah 100 juta nih nilainya. Ya nggak mungkin kita cuma ngembalin 4 juta kan. Nah, diperhitungkannya di sini. Ini paling penting untuk penyelesaian sengketa ya salah satunya. Jadi memang Founders Agreement goals-nya untuk itu. Eh, Mau nggak mau teman-teman akan punya partner di kemudian hari. Apakah itu juga anggota keluarga, istri, suami, atau bahkan adik dan kakak, atau mungkin orang luar. Sebaiknya Founders Agreement tetap dibuat gitu. Walaupun versi simple nggak apa-apa. Better dibanding nggak punya sama sekali. Nah, untuk badan usaha, ya teman-teman mungkin udah tahu ya, ada PT gitu ya, yang paling umum sekarang juga ada namanya PT perorangan. Tadi ada beberapa pertanyaan tuh nanti kita akan jawab ya. PT ini perseroan terbatas ya, jadi sebenarnya ini pemutahiran dari CV atau Komanditer Vennootschap. Kalau di CV kan ada namanya sekutu aktif, ada namanya sekutu pasif. Nah, di PT, sekutu aktif itu dinamakan direksi atau orang yang menjalankan perusahaan. Sekutu pasif yang ada di CV itu di PT namanya komisaris atau pengawas. Jadi sebenarnya PT ini pemutahiran dari CV gitu ya. CV ini sisa hukum Belanda nih. Kalau PT udah Indonesia banget, ada undang-undang PT-nya. Dan yang punya saham itu cuma PT. Jadi teman-teman yang tadi mau jual beli saham, mau dapat injection, mau dapat investor ya harus mainnya PT karena itu jual beli saham. Di CV nggak ada. Di CV itu cuma kepemilikan, nggak ada nilai saham per lembar dan nggak bisa naik nilainya. Tapi di PT saham per lembar kita pasti naik. Ya ada yang naik, ada yang turun. Nah, kalau bisnisnya turun biasanya dia juga drop. Tapi PT ini cuma satu-satunya badan usaha yang punya saham ya. Nah, teman-teman yang punya kategorinya misalnya pendidikan, sosial, dan lain-lain gitu ya, itu bisa pakai yayasan. Yayasan ini untuk sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Biasanya tujuannya juga dapetin hibah, donasi, dan lain-lain, itu bisa pakai kategori yayasan. Tapi kalau teman-teman impact planner bisa juga ya, buat PT dan buat yayasan. Untuk impactnya Hmm. yayasan, untuk PT-nya, untuk komersil. Ada juga koperasi. Nah, koperasi ini sebenarnya mirip kayak PT ya, pemegang sahamnya harus banyak. Kalau koperasi minimal didirikan untuk dengan 20 orang anggota. Jadi badan hukum berdasarkan asas kekeluargaan anggota. Eh, Kelebihannya teman-teman yang nggak punya modal, kalau buat koperasi modalnya bisa banyak karena langsung minimal 20 orang sumbangan bareng-bareng. Mirip kayak mini crowdfunding lah. Tapi koperasi ini nggak punya ownership ya, teman-teman ya. Sistemnya adalah apa pengurus koperasi dengan anggota. Dia nggak punya saham dan pengurus koperasi bisa diganti kapan aja. Jadi kalau Oh, teman-teman yang pengen ngebangun untuk keluarga dan lain-lain ya mendingan PT. aha. Kalau koperasi dia bisa diganti kapan aja. Nggak ada ultimate owner lah sebenarnya Oke. Tapi gitu. sebetulnya kalau untuk operasi Yes, sendiri berarti secara sah tetap bisa dibilang sah juga bisa, berarti Mas Vilo ya? bisa banget. Oke, 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 Cuman Mas. bedanya tadi itu aja, Hmm, dia untuk sustain panjangnya dia nggak bisa ya, karena dia nggak ada share. Tapi kalau oke. kita mau mensejahterakan community, Aha. komunitas, ada juga tadi ya, kita punya PT-nya, tapi PT-nya juga ngedirin koperasi.
Nah, Oh, itu oke. contohnya ya, PT-nya untuk komersil, koperasinya untuk mensejahterakan anggota koperasi. Oke, ini informasinya sangat padat Mm, sekali. Aku mau ngecek deh, ini sahabat ya, UKM pada pada menyimak gak sih? Karena dari tadi tuh pertanyaannya jadi banyak banget ya. Berarti yes, mereka sangat mendalami nih apa presentasi yang yang disampaikan oleh Mas Vilo. Mas Vilo, maaf oke. tapi ternyata Boleh, waktunya kan agak sedikit ya Mas ya. Jadi boleh, mungkin boleh. kita bisa langsung masuk Kita speed aja. up ya. Betul, secara singkat Oke, dan mungkin three terakhir minutes, teman-teman oke. boleh. Dan terakhir mungkin teman-teman kalau ada yang ingin bertanya sekali lagi boleh di-compile di kolom chat lalu nanti si pertanyaannya akan aku sampaikan ke Mas Vilo. Boleh, Mas Vilo Boleh. mungkin last statement dari Oke, presentasi hari ini silahkan. ya mungkin tadi ya, mindsettingnya harus sama bahwa yang kita mulai usaha itu kita nggak cari pembeli. Teman-teman jangan sampai salah salah paham dalam menjalankan bisnis. Yang kita cari pelanggan. Pelanggan berarti orangnya datang lagi. Kalau orang datang lagi, kita harus membuat mereka mudah mencari kita kembali. Kalau kita nggak daftarin mereknya, kalau kita nggak buat nama tokonya, orang carinya susah. Jadi itu mindset satu ya. Yang kita cari pembeli tidak sama dengan pelanggan. Pembeli itu cuma sekali, pelanggan berkali-kali. Yang ngebuat bisnis hidup itu pelanggan, bukan pembeli. Kedua, tumbuh bukan berarti menambah pembeli gitu. Teman-teman pengen omsetnya naik 3 kali lipat. Apakah harus pelanggannya naik 3 kali lipat? Enggak harus. Ada namanya customer lifetime value. Pembeli saya dulu belinya cuma 100.000, Pak. Gimana cara kalau kita mau naikin omset 3 kali lipat, kita harus naikin lifetime value-nya jadi 3 kali lipat. Jadi pembeli yang sama tadinya beli 100.000, kita harus buat dia bisa beli 300.000. Caranya gimana? Dulu kalau di McDonald's dia bilang, Pak nggak mau pakai French fries-nya gitu ya. Kita harus nambah varian produk tuh. Kalau kita mau nambahin customer lifetime value. Jadi teman-teman, aspek legalitas itu bukan hanya untuk ini ya. Aspek legalitas itu kendaraan teman-teman mencapai tujuan lebih cepat. Kalau dibilang kita cuma butuh 1 kali apes nih. Kalau kita pakai analogi legal itu kayak tralis ya atau pagar. Pagar itu emang nggak tiap hari kepake ya. Tapi kita cuma butuh satu kecelakaan untuk dapetin kerampokan gitu. Dah pastiin kalau teman-teman punya aspek legalitas biar resikonya mengecil. Doesn't mean resikonya nol ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan takut. Please kontak kita kalau mau diskusi tentang aspek legalitas. Ya, Poinnya di legalku.com ya. Silakan dan oke. free consultation. Atau mungkin di sosial medianya juga Mas Vilo ya, bisa dicek juga Boleh. @legalku. Jadi buat sahabat UKM di sini yang dari tadi kayaknya aku pengen mempelajari lebih dalam atau mungkin lebih teknis lagi nih Mas. Pengen lebih Yes. spesifik gitu tentang tadi ada mulai dari Haki, ada NIB, ada halal dan sebagainya juga bisa langsung melalui legalku. Nah, ini semakin menarik karena ternyata banyak juga yang request waktunya diperpanjang tapi ternyata mohon maaf sekali waktunya sangat terbatas, tapi tenang saja, sahabat UKM. Kalau sahabat UKM di sini masih penasaran dengan beberapa penjelasan yang barusan disampaikan oleh Mas Vilo, boleh feel free. Mas Vilo juga nanti mungkin akan ada waktunya untuk bisa menyampaikan juga ya beberapa penjelasan lainnya. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.